Misalnya pian tuh mendulang emasnya di dalam tanah, pian kada melihat emasnya, karena pian rajin, yakin pian dapatlah emas. Sama orang berdagang tuh barang payu, jelas nyata payu. Kenapa ada payu? Karena keyakinan kita kurang. Amunnya adabnya yakin, insya Allah jadilah laris jualannya. Ada mungkin barang tuh ada payu, barang yang nyata kelihatan pacang gitu pak orang. Kenapa ada payu? Karena kita keyakinannya kurang. Paham sudah? Nah, itulah makna dari adabnya kita. Adab itu banyak menjadikan kita surga. Surga dunia kita rasa senang, gembira. Orang sakit hati, kita ada sakit hati, kita sakit hati, tetap gembira. Itu yang dinamakan surga. Ini makna dalam kehidupan orang. Begitu juga hadapan Allah. Bilanya makna di hadapan Allah menjadikan barakah bagi kita, Allah pun senang melihat. Para wali pun senang, para nabi-nabi pun senang mengatakannya. Amunnya kawat kita tuh seumur hidup kita ini, nah hidup kita ini jangan dikodok. Paham lah dikodok? Bila pian tuh dari lahir, umur sudah akil balik, lalu pada sembahyang, berarti pian 40 tahun umur atau 50 tahun lalu belajar sembahyang, maka pian tuh termasuk bayar qadaan. Qadaan ini mana? Habliyah, ba'diyah, rancaki, digawi mantap. Itu mengganti nang pian nang tadi. Nih pian menuntut ilmu nang kayak ini hanya umur nang kayak ini umpamanya 20 atau 40 menuntut belajar ilmu kebatinan ini, pian hanya belajar nang dahulu kemana lagi anunya ada belajar, pian dituntut Allah dengan tuntutan ini. Nah mudah-mudahan jangan Allah menuntut ilmu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal lil hikmah wa khalaqana lil ibadati wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abdullah wa ala alihi wa sahbihi ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa nabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita ini diberikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam zikrullah kalimah thayyibah yang lainnya. Semoga Allah selalu mengumpulkan kita selalu dengan kebaikan dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana tempat kita mengadu, tempat kita memohon, dan tempat kita meminta pengampunan kepadanya, dan mudah-mudahan beliau bisa mengampunkan apa yang kesalahan-kesalahan kita selama hidup sampai di dalam akhirat nanti dan mendapatkan kelapangan baik kelapangan dunia maupun kelapangan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi malam ini kita menyampaikan tentang sifat kita, akhlaknya kita, dan adab kita kepada Allah, supaya Nabi itu nantinya benar-benar kita disaksikan dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita ini adalah umatnya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi di sini kesimpulan daripada itu, maka hendaklah kita beradab. Beradab itu artinya menghormati dan saling menghormati. Bahasa kita Banjar, sopan sama pada sopan. Jadi tidak ada yang kemuliaan, tidak ada yang meminta kemuliaan. Di mana menjadikan kita orang yang sudianya menjadikan ma'rifah kepada Allah dan tawadhu hati kepada Allah, baik zahir maupun dan batinnya. Nih, mudah-mudahan jadi malam hari ini kita perlu menyampaikan dengan diri dari Allah Subhanahu wa taala.
di dalam kitab menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah yang dipilih oleh Allah. Banyak manusia yang terkemuka orangnya, alimnya, tapi Allah tidak memilih. Nah, mudah-mudahan kita di sini di antara salah satu ini ada yang terpilih oleh Allah, jadi yang lainnya mendapat keberkahan yang terpilih tadi. Nah, mudah-mudahan seperti ini. Pertama, apabila kita itu menghadap menuju kehadirat Allah dengan penuh rasa hati kita, rasa cinta, dan mendapatkan supaya kita mencari keuntungan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, di mana yaitu melalui dengan belajar memahami apa yang dipelajari yang sudah kita pahami dan dipelajari, dimaknai, diwarnai supaya kita mendapatkan keberkahan itu tadi. Biar orangnya banyak barokahnya, tapi adabnya adalah maka tertolaklah barokah yang banyak yang kita amalkan. Di sini kita harus beradab. Ini ulun contohkan. Kalau kita tuh hendak melamar pekerjaan, berarti persyaratan harus lengkap. Hendak melamar pekerjaan berarti kita harus lengkap. Apa kelengkapan tersebut? Misalnya melamar perusahaan, jadi persyaratan harus lengkap. Pertama, pas fotokopi KTP, kemudian ijazah, kemudian SKCK, terus izin orang tua, kesehatan, kepolisian, berkelakuan baik, yang terakhir surat lamaran. Nah, itu belum tentu diterima. Padahal sudah lengkap, belum tentu diterima. Meskipun ada orang dalam yang akan menolong kita, belum tentu diterima. Kenapa? Itu yang sudah lengkap, apalagi yang belum lengkap. Makinnya tertulak, ditulak maka ada lengkap itu. Itu untuk hendak melamar satu perusahaan. Nah, sekarang kita ambil fitrahnya kita kepada Allah, yang kayak apa kita bisa diterima. Contoh, maaf, ada sedikit diulang. Kalau kita tuh terinjak tahi sapi atau terjajak tahi sapi dalam keadaan kada bersandar, dalam keadaan kada beralas kaki, tentu yang kita basuh adalah kaki. Nah, begitu pula dalam kita melaksanakan ibadah hendak berwudu, kita harus lengkap dulu. Amunnya kada lengkap, belum tentu diterima. Yang lengkap pun belum tentu diterima. Tadi kalau contohkan ada orang dalam, anggaplah tauhidnya mantap, tasawufnya mantap, makrifahnya mantap, fikihnya mantap, belum tentu. Tuh perbandingan. Jadi kalau kita terinjak kotoran tahi sapi umpamanya, lalu yang kita basuh adalah batis alias kaki kita. Begitu juga kalau kita hendak beribadah dalam sembahyang satu rakaat sholat maghribnya, kemudian kita takantut, lalu kita mengulang sholatnya, lalu kita mengambil wudhu. Mengambil wudhu, mengulang sholatnya kita, karena batal bakantut tadi. Jadi pada hakikatnya yang bermasalah kan kentut. Apabila bermasalah kentut, mestinya kita istinja dulu. Hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi itu. Kenapa kalau dihidupkan sunnah Nabi?
Yang melajari istinja itu adalah Nabi. Kenapa ditinggalkan masalah sunnah-sunnahnya Nabi? Kita sering berselawat tapi sunnahnya tertinggal. Sampai ya cuman antrian keberapa Allahu a'lam bishawab. Jadi hendak mengulang sholat lagi karena kentut tadi lalu kita berwudu. Nah itu adalah rukunnya, itu adalah dinamakan dalam bahasa aturan ulang. Yang bermasalah kan kentut, mestinya istinja dulu baru kita berwudu. Ini kan banyak nih. Jadi ada yang mengatakan wah itu angin aja. Angin kan menimbulkan bau, itu menandakan sudah ada kotor. Nah itu termasuk. Ada yang kada berwudu silakan. Cuman kalau belajar di sini kita harus sunnah Nabi hidupkan. Orang hendak masuk jamban mendulukan batis kiri itu sunnah enggak? Sunnah. Pikirnya mana? Membaca doa Allahumma ini a'udzubika min hubuis wal haba'is. Itu pikirnya. Sunnahnya membasuh, mendulukan batis kanan. Ada. Jadi mau kada-kada kayak apa hendak diterima dalam amal ibadah. Seyakin-yakinnya pian belum tentu. Nah ini satu pedoman bagi kita. Makanya Rasulullah mengajarkan itu akhlak dahulu, adab dahulu. Nah jadi kita mestinya beristinja dulu baru kita berwudu. Apabila kita berwudu tidak beristinja berarti orang itu sama terjajak maaf diumpamakan keinjak tahi kotoran sapi lalu ia berwudu. Itu diumpamakan. Berarti dalam bahasa hakikatnya terbawa najis tuh. Misalnya dalam bahasa itu silakan orang hendak memakai karena ia bakal langsung wudu kada masalah. Itu urusannya kepada Allah. Yang kita bicarakannya adalah adab, bukan melapaskan daripada itu. Karena adab tadilah kita belum tentu kita masuk surga, apalagi nak ada badan masuk ke rumah orang langsung membuka mengatuk lawang, ada orangnya masuk ke dalam, itu namanya kada berizin dengan pemilik rumah, itu namanya adab. Bunyinya kada ada. Misalnya mengatuk pintu rumah orang, sekali mengatuk pintu rumah orang ada dibukai, 2 kali kada dibukai, 3 kali kada dibukai, merasa kada kekunci, cuk masuk ke dalam. Itu kada adab. Melihat ada makanan di meja, membuka makanan di meja tadi, dimakan, kada jadi barakah hidupnya. Hebat amalannya, banyak amalannya, tapi tidak menjadikan barakah. Kan minggu tadi sebelum bicarakan, ulun aja awan kawitan, apalagi yang mintuha. Awan mintuha itu ba'ada banar, hendak makan kaduani sama buka-buka panci mintuha tuh. Walaupun amanah sidin ikam hendak makan, ambil aja situ kaut nasi. Sampai bini ulun tuh kalau laki nyawa hendak makan, mau takkan si tawari pak, tuh mintuha katakan ba'ada. Buli ke Banjar itu ke wadah mama, wadah kakak, wadah mama, kami makanan dulu di tengah jalan. Maksudnya makan di pinggir jalan di warung dulu. Ke rumah mama tuh hendak dimakani mama, kada. Yang penting kami makan sudah. Nang kada badannya di mana? Misalnya pulang, begitu kita makan, lalu mama bui makanan jangan mama. Lalu kita makan, kenapa pian mah kada ganjang, kada banyak makannya. Ulun tadi makan di warung itu berusaha. Jawaban mama kenapa kada membawakan aku? Pas mestinya ikamnya makanan yang nyaman-nyaman tadi di warung. Nah itu mulai berdosa, berdiam mana? Bepada balasan ulun jauh maai. Makanya ulun sampai anak ulun itu ulun ajarkan bila kane kodah marina atau sapuhu dan sanak siapapun makan dulu di jalan kanyang-kanyang, jangan sampai makan bang kadar itu. Walaupun itu mama, ulun ulangi lah minggu tadi karena supaya lebih paham lagi. Nah
Nah, jadi karena kita beradab ini yang paling penting buat kita untuk akhirat kita. Dunia dapat pahala zahirnya, batinnya kita mendapatkan surganya Allah. Ulun ulangi sedikit lah. Ulun biar kita ulang supaya paham gimana. Ulun itu bila lagi bujangan, wadah mama itu bila bulik wadah mama. Bulik di sekolahan, di pondok itu bulik. Makanan mama itu, masakan mama itu ulun habisakan. Ada ketinggalan. Artinya ulun kebadat nih. Ulun habisakan. Kenapa itu habisakan? Ya bahasa kita karena lawas jarang makan makanan kayak itu. Habisakan naik. Mama maulah kita menjadi orang berilmu, lalu bunyinya ilmu itu bunyinya ke wadah mama menjadi wali. Kenapa mama menjadi wali? Karena mama melajari yang baik. Apa jawaban mama? Katuju kalian. Mama karena itu, siapa tahu mama banyaki kuahnya, mama banyaki tadi maulahnya, siapa tahu pian katuju. Itu mama. Ucapan mama itu tadi berdosa. Kenapa? Anak masih tanggung jawab Siti. Berdosa mama itu. Tapi mama belajar anak berilmu ya seperti itu. Ulun mengisahkan riwayat ulun. Ulun itu sekolah di pondok, lulusnya di pondok. Ulun itu kado 4 mama lagi. Membikin rumah. Baulah rumah sarunganan jadi jauh daripada mama, jadi 1 kilo lah pada rumah mama itu. Sarunganan bola rumah kayak apa? Bila bulik di masjid dan mama kada singgah kah? Ada main. Ayo urang tuh. Sampai ke kawanan, kada singgah kah? Kada. Kenapa? Kada hendak apanya, kada hendak bukan apa, kada hendak singgah apa, artinya hendak mempelajari ilmu yang dipadakan si bini. Nah itu. Sampai ulun berkisah, sampai haji bini itu hendak lagi ulun bagian di rumah ini ada ya, banyak nyamuk. Itu tuh belum kawin lagi, sudah kawin, hendak lagi hendak ya ada nyamuk ya. Nah itu jadi singkat cerita, ulun tadi itu boleh ke masjid kada singgah wadah mama. Kenapa? Anggaplah mama itu kada katuju awan ulun umpamanya. Makanya ulun bola rumah. Bukan kayak itu dianggap, tapi ulun mempelajari apa yang dipadahkan mama. Nah, menjadikan orang yang berilmu. Nah ini memetik hasilnya. Nah jadi sampai itu ulun tadi bulik daripada itu babini singkatnya. Nah, ini mama nang kada badap pulang. Artinya mama nang kada badap awan anak. Lalu mama baburuk sangka pulang. Hukumnya berdosa. Dimana imbah kawin dulu lagi bujangan makan kaup sorang. Apa aja di kaup sorang, kada selang disuruh makan kaup sorang. Singkat cerita, lalu babini, imbah babini tadi, mama ini bertakun sebulan sudah jadi anak ini kawin. Kenapa kada hiran-hiran kawan kawitan? Kenapa salahnya aku jadi sidin? Ini mama yang kada berilmu, mestinya nih jadi sidin ini jangan-jangan besan menggunakan anakku ini. Digunainya anakku ini, jadi anakku ini kada hiran awan kawitan. Itu mama nang berdosa. Mama nang berilmu melajari anaknya, lebih baik aku takut nama anakku ini. Sebulan sudah perkawinan datang ke rumah, kada disuruh makan kada makan, kada dikautakan kada mau. Ujar mama tadi kada mau makan kan nasi. Lebih baik aku bertakun. Nah bertakun pang mama nawan pian. Salah apa mama? Awan pian. Jadi pian sampai nang kayak ini awan kawitan pindah berubah. Salah apa mama? Amun mama salah, mama minta maaf. Apa jawaban ulun? Mak pian tahu lah mak.
ulun ini jadi berubah kada lagi kayak semalam karena ulun belajari pian. Karena pian melajari ulun, maka ulun beradab. Wah ini, kenapa jadi pada wah ini? Karena ulun sudah babini. Nah, ulun babini ini ada lagi sekaut-kaut nasi wadah kuitan. Ada lagi nang kayak semalam lagi bujangan. Kenapa dia mama? Pian tahu mama? Bini ulun itu bukan muhrim bagi ulun, mahram bagi abah. Apabila kenapa jadi ulun mah tagatok bini batal, bini ulun tagatok ulun pun batal udunya. Mahram bagi abah, abah bisa maulah bini ulun itu jadi bini, bini ulun pun bisa maulah abah jadi laki. Nah justru itu ulun berubah sudah. Amun ulun kayak dahulu masih mengambil maut nasi, mengaut wadah kuitan seorang kaut nasi makan. Akankah mama darah ulun ini cucu pian lahir kena darahnya itu adalah riba? Akankah mama bisa cucu riba? Sebab itulah amal apapun terhapuskan dengan amal ibadah kita. Biar siapapun ibadatnya. Kalau mama sudah rida, mama kan pernah ada rida mama, tapi Allah yang kada meridainya. Ini yang paling sulit, ada yang paling utama. Jadi sudah banyak kita lakukan dengan kuitan, sudah banyak kita lakukan dengan melaksanakan. Ujar malaikat, aku pada kau menjamin surganya, apalagi Nabi. Maka kita cinta dengan Nabi. Itulah yang dinamakan membangun hati kita menjadi mulia di hadapan Allah dan menjadi keridaan Allah dan mendapat syafaat Nabi. Ini yang digantikan Allah dengan surganya. Yang tuh hendak masuk surga, aku ingin masuk surga. Aku ingin masuk surga bukan tergiur karena kenikmatan surga, tapi melainkan kekasih hati di dalamnya. Ya iman tadi, iman itu adalah adab kita. Karena adab tadi lebih tinggi daripada masuk surga. Mau masuk surga gelisah Bapak, tapi karena iman lebih tinggi, mulia daripada surga. Inilah makna. Begitu juga kita hendak beribadah, rukun wudunya sempurnakan dalam rukun wudunya. Makanya bahasanya itu bakal kumur, bakas menyambat orang kayak itu orang. Basuh lubang hidung, bakas baju cium nang kada-kada. Itu sunnah. Itu siapa melajari? Nabi. Talinga dibasuh, tangan dibasuh nang bangun guring subuh tak? Basuh dulu tangan, basuh batis dikubah atau dikubah. Diasai bilang dibasuh-basuh. Muntung bakal kumur barasihi dahulu. Mun kada bawa kumur nikat gigi kaulah bawa kumur kada. Bau dos sembahyang assalamualaikum kakana empuk iblis. Malaikat ditakajud bau mereka. Seorang aja berbau ya Pak. Itu namanya akhlak kita, nama kada beradab juga. Makanya kita harus beradab. Bilanya beradab tadi maka kita mendapatkan pahala dan ganjaran. Kita kan mencari pahala tapi Allah yang memberikan pahala. Pian tuh para orang soleh apa pian dapat banyak. Kada pian perlu mencarinya, pian apalnya kada Tuhan memberikan anunya barokahnya, tapi pian yang memilih barokah. Contoh, kalau pian tuh misal ulun berceramah diundang dalam satu ceramah, ulun dia nak para guru aja. Ini para guru ini lalu beradab. Kedua ini celonok apa celonok beradab karena para guru. Coba karena para guru karena beradab tuh. Para guru di mukanya guru tuh makanan macam-macam. Ada buah, macam-macam buah. Ada itik, bakaran itik, panggangan-panggangan. Semuaan makan lauk-lauk istimewa di hadapan guru. Karena para inya memilih ada kambing, ada daging macam-macam. Inya memilih menunya. Kenapa? Kenapa? Lu nggak ada tahan makan kambing. Nah kan milih deh. Karena para guru. Cuma kalau jual dengan guru, apa nih dapat? Amun dapat nasi kotak. Semuanya dapat ya, amun dapat juga. Nah, amun para guru kita yang memilih menunya.
Karena Allah sudah menyediakan manu tersebut. Kayak tujuan masuk turun tadi. Bila pian sudah beradab, maka adat tadilah menyempurnakan pian. Pian yang memilih menentukan nang mana pian nyamannya kamarnya kita di sana, nang mana pian hendak buri empuk adanya. Terserah pian, karena pian memilih. Bila Tuhan mengandalkan, pian gelisah kena berapa? Contohnya aja, umpamanya, pian toh sesuatu perjalanan jauh masuk ke hotel, umpamanya. Hotelnya halus, kurangnya banyak, gelisah. Hendak menyewa kamar, kamarnya penuh. Nah ini aja jurang kamar ada, gelisah. Karena kurangnya banyak, panas. Amunnya kita, kamarnya luas, kurangnya ada banyak, kita yang memilih. Nah itu nang dinamakan dengan kenikmatan kenyamanan. Karena kita memilih. Nah bila pemilihan Tuhan atau julungan Tuhan, maka kita jangan gelisah. Bilanya gelisah berarti kada ikhlas. Nah disitulah yang dikatakan man bana lillahi masjidan walau kampak bikasamatin bahsanahu lahu asram bil jannah. Wajar sidin barang siapa membangun di dalam hatinya itu dengan kesempurnaan adabnya, maka Allah jadikan dengan pahala pun walaupun apapun ganjarannya surga itu kata. Nah, surga dijulung sidin kawadah kita tinggal pilih surga mana. Nah itu tuh. Nah jadi mulai hari ini kita rubah sedikit. Melihat bini kuyuh jangan disariki, melihat ini dan itu jangan dianui. Seorang kurang membantu. Ini bini maaf, ini bini begawian apa? Bini begawian. Seorang kadang membantuin, guring, bangun guring makan. Ujung-ujungnya bila sudah ditabur bini aku pensiun. Ulah itu. Ada orangnya yang datang ke rumah ulur nih. Sehari mau gini ini menangis beradu-adu sekali ini ujungannya bapak geramnya lagi aku pensiun begawe kada apa kada pensiun. Kasihan bini kita itu zaman sudah waya ini. Jadi hendak menyempurnakan zahir kita, perilaku akhlak kita ada satu. Kedua menyempurnakan batin kita, maka sempurna batin kita itu yaitu mengingat sesuatu yang dikerja. Apa yang dikerja? Misalnya hendak berwudu, sempurnakan daripada kerja wudunya kita. Basuh dahulu tangannya, nah dibasuh-basuh, hidung dibasuhi dahulu. Muntung bakal kumur, setidak-tidaknya bakal kumur. Amunnya hakun menyikat gigi, sikat gigi. Amun kadang siwak, terserah. Yang penting menurut di dalam adabnya seperti itu. Kedua, sudah sempurna daripada itu, sempurnakan hati pula. Ya, menyempurnakan hati, jangan berburuk sangka dalam ketika berwudu, terkecuali hatinya kepada Allah. Sudah hanya berwudu, lengkap dengan wudunya, nah itu dalam bahasa ilmunya belum tentu terima. Kemudian tauhidnya mantap, fikihnya mantap, tasawufnya mantap, belum tentu diterima. Kenapa? Dari dasarnya tadi belum sempurna, belum cukup rukunnya. Rukunnya cukup, tapi adabnya kada sempurna. Adabnya sempurna, pula rukunnya sempurna, nah itu juga belum tentu diterima. Jadi kita tuh belajar jujur-jujur. Pian, ulun contohkan lagi. Kalau pian tuh hendak berumah tangga, hendak berumah tangga mestinya menjaga. Hendak baik laki bini mestinya menjaga. Kalau itu namanya adab. Pahamkah ada itu? Hendak berumah tangga itu mestinya menjaga dulu. Menjaga apa? Nang kayak apa dijaga? Itu namanya adab. Lalu awet berumah tangga. Bila pian kalian bisa menjaga, mana awet berumah tangga? Contoh lagi, apabila orang itu dilahirkan, lahirnya itu bilinya terbuka matanya, jawabannya adalah mati. Kenapa dia panjang umur? Kenapa dia panjang umur, sehat dan umurnya? Kenapa? Karena dia menjaga makanannya. Lalu panjang umur. Kalau di dalam Al-Quran, bilanya dilahirkan, imbalnya terbuka matanya mati.
Karena ia panjang umur, karena ia kenapa ia panjang umur? Karena dia menjaga pola makannya. Nah itu orang tuh kawin habis nikah, ijab kabulnya sudah selesai, igat takliknya dibacanya, habis itu cerai. Itu di dalam Quran, cerai sudah. Kenapa jadinya panjang judulnya awet? Karena dia santun dan beradab, menjaga antara laki dengan bininya, maka panjanglah jodohnya. Orang tuh kenapa sakit hidupnya, rezekinya ngalih? Kenapa? Sebab karena dirinya kada bersih. Kenapa jadi kada bersih? Macam-macamnya kada bersih. Kenapa rezekinya ngalih? Kenapa didapatnya susah? Kenapa? Karena hatinya ada bersih. Contohnya rezekinya kada naik lemah. Umpama pian besi kucing itu katujuh guring di tilam pian, tak ampat paguringan pian. Kemudian kucing itu bakal lahir rigat awaknya pian kada tahu, lalu hendak ke kamar ada kucing berabah di kalambu pian, di tilam pian. Allah memberi rezeki pada kita. Nah, apa menghilanginya narigat itu tadi? Banyaki sempurnakan dari adat kita. Bilanya sudah sempurna adat kita, maka menjadilah barakah. Ada perlu pian meminta barakah, tapi Allah sendiri yang menitip barakah. Hal ana laha wasyafa. Nyamannya inilah fadilat dan sedianya yang Allah berikan kepada kita. Amunnya kita bujur mengamalkan itu tadi menjadi barakah. Kita ini sebenarnya tidak ada miskin. Kita ini sebenarnya tidak ada mami lupa di dalam bahasanya itu. Kenapa jadi kita mami lupa? Karena kita lengah. Amunnya paham di situ, maksudnya kita ada lupa bagawi jua tapi barakah. Ngarani jangan mantang-mantang ambil karena aku pakai tarik aja, pakai hati aja. Kadang mau naik nih itu rezeki. Misalnya pian tuh mendulang amas itu tanahnya di bawah tanah, amasnya di dalam tanah. Pian kadang melihat amasnya karena pian rajin, yakin pian dapatlah amas. Sama orang berdagang tuh barang payu, jelas nyata payu. Kenapa ada payu? Karena keyakinan kita kurang. Amunnya adatnya yakin, insya Allah jadilah laris jualannya. Ada mungkin barang itu kada payu, barang yang nyata kelihatan pacang gitu tak kurang. Kenapa kada payu? Karena kita keyakinannya kurang. Paham sudah? Nah, itulah makna dari adatnya kita. Adat itu banyak menjadikan kita surga. Surga dunia kita rasa senang, gembira. Orang sakit hati, kita ada sakit hati, kita sakit hati, tetap gembira. Itu yang dinamakan surga. Ini ada sudah sakit hati tambah sakit hati pula. Bilang sakit benar. Ini makna dalam kehidupan orang. Begitu juga hadapan Allah. Bilanya makna di hadapan Allah menjadikan barakah bagi kita, Allah pun senang melihat. Para wali pun senang, para nabi-nabi pun senang mengatakannya. Amunnya kawat kita tuh seumur hidup kita ini, nah hidup kita ini jangan dikodok. Paham lah dikodok. Bila pian tuh dari lahir umur sudah akil balik, lalu pada sembahyang, berarti pian 40 tahun umur atau 50 tahun lalu belajar sembahyang, maka pian itu termasuk bayar qadaan. Qadaan ini mana? Habliyah, ba'diyah, rancaki digawi mantap. Nah itu mengganti nang pian nang tadi. Nih pian menuntut ilmu nang kayak ini hanya umur nang kayak ini umpamanya 20 atau 40 menuntut belajar ilmu kebatinan ini, pian hanya belajar. Nang dahulu kemana lagi anunya ada belajar? Pian dituntut Allah dengan tuntutan ini. Nah mudah-mudahan jangan Allah menuntut ilmu ini. Karena pian kada harus bayar qadaan ini, menuntut ini. Di mana kayak pembayar qadaannya menuntut ini? Pian sanggupkah memberi makan nih janda tua satu hari 41 janda? Sanggup kan? Ayo. Kali akan berapa tahun pian akan belajar? Hanya ini belajar ilmu agama. Berapa lawas sudah ada diadakan ulama. Tabiul ulama, syuhud dunia wa masyahirul akhirat. Ku datangkan ulama di dunia, ku datangkan sampai ulama akhirat. Kayak pian.
dituntut Allah yang hanya saja belajar tapi hanya tukang pengajian dulu belum terbuka lagi hati. Nah, ayo dituntut oleh Allah, kawakah sekian memberi makan di janda 41 hari 41 orang satu hari, sanggupkah dia? Lebih baik bayar qadaan, laksanakan qabliyah ba'diyah. Makanya udah sudah sampaikan, bila sebelum zuhur itu tepat waktu kita menunggui waktu, jangan waktu menunggui kita. Sudah diutarakan. Zuhur sampai waktunya masih saja. Sama mengisi anak tuh, nah ampin nak bermainan. Sudah mandi, sudah pulang sekolah, ayo. Jawaban anak hadang dulu, tunggu dulu, sebentar dulu. Ketiga kalinya mama bertakwa, kamu anak sekolah ada kah? Begitu juga azan di sana, situ azan, sini azan, masih aja duduk ngobrol apa? Karena Allah marah dengan kita. Itu namanya adzan. Bila kita mendengar, penyaksian mata dan telinga mendengar azan, makanya digunakan telinga itu mendengar yang baik. Makanya bangun subuh itu berdoa, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Yang kedua, ya Allah, tutupiakan aibku ya Allah. Yang ketiga, turuniakan rahmat ya Allah. Yang keempat, berikanlah hatiku kelapangan dan kemudahan atas menjawabmu ya Allah. Ini berat kena kita semasa hidup kita. Silakan berbuat sesukamu. Isyiti masyika imaitun. Silakan engkau berbuat sesukamu, tetapi akan datang pertanggungjawaban. Apa tanggung jawabnya kita? Semasa hidup kita, telinga digunakan untuk apa? Ada mendengar sesuatu, kenapa tidak digunakan dengan kebaikan? Itmaitun, akan datang kematian untukmu, akan tanggung jawabmu. Hendak mati 41 hari, itu ributnya luar biasa. Paham gak ribut? Abut hati kita, memikirkan anak, mikirkan kenapa abah itu maaf, kenapa abah itu kosong, penglihatan si diri. Ditakuni kadang nyambung, panggilan si diri. Apa salahnya si diri? Nah, Sidin sibuk dengan urusan tadi, pertanyaan datang kepada Sidin. 41 hari datang pertanyaan. Belum lagi sakaratul maut. Sakaratul maut di dalam kehidupan itu menurut dalam kitab Khalibul Akbar itu menunjukkan adalah 500 tahun perjalanan dunia, 5 menit perjalanan akhir. 500 tahun perjalanan dunia, pertanyaan dari dia sejak lahir, hendak dilahirkan, dia melihat sampai bidannya melahirkannya, dia tahu sampai natakali pusatnya punya tahu namanya sendiri, sampai dia besar, punya anak, punya bini, punya anak, punya bini, punya anak, kemudian punya cucu dan punya keturunan dan lainnya, sampai dia berwujud di atas tilamnya hendak sakaratul maut, dia lihat Tuhan semuanya, diperlihatkan, sibuk dengan itu dia. Urusan mati dalam tenggorokan 5 menit, urusan dunia 500 tahun. Pilih 500 tahun, 5 menit. Taduhuluna 500 tahun kah? Taduhuluna 5 menit kah? Apabila taduhuluna 500 tahun perjalanannya, berarti 5 menit ada lagi setengah menit. Matilah orang itu bisa mengucap dengan husnul khotimah, membaca 2 kalimat syahadat. Bila ada sempat lagi, matilah dalam keadaan auzubillah min dzalika. Nah, itu makanya ada inilah yang perlu kita mendapatkan. Jadi kita ada usah mengharapkan surga, ada usah kita takutkan masuk neraka. Nang ditakuti namulah surga dan nerakanya. Nah inilah fadilat pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan dalam menegakkan iman dan tauhid kepada Allah, dan semoga Allah memberikan suatu keuntungan bagi kita dan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli wadatu zambi tahhir qalbi wa fil zambi wa fil zambi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah berikan syafaat dan ridhanya Allah. Mudah-mudahan mendapat keduniaan kita menjadi kebahagiaan, dan akhirat kita menjadi mendapat kebahagiaan dan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.